Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Melanjutkan video kita sebelumnya di sini di depan Villa Gading Harapan 5, kita akan langsung melihat aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja untuk terus memperdalam, memperlebar kali sepak yang ada yang tadinya menyempit bahkan sampai 1 meter. Saat ini jauh lebih lebar, jauh lebih bersih dan tertata. Di area depan pasar ya, di sini ada 2 ekskavator yang bekerja, satu di sisi timur dan satu di sisi barat. Untuk area di sisi timur dapat kita lihat ekskavatornya sudah mulai ke arah hilir dari aliran air atau ke arah timur lagi. Di atas jembatan di sini ada para pedagang ya yang mempergunakan area untuk beraktivitas jual beli. Mungkin memang perlu satu lokasi agar para pedagang bisa punya kawasan khusus untuk berjualan. Jadi tidak mempergunakan jalan. Kali sepak yang ada di seberang pasar ini ya, bagian pinggir ke arah jalan sebenarnya sudah ada tanggul ataupun juga turap. Nah, turap ini menggunakan batu kali, sedangkan batu-batunya sudah banyak yang hancur dikarenakan area-area yang ada di sini dipakai ya bagian bawah atau sisi kali itu untuk didirikan bangunan-bangunan. Di ujung sana ada satu ekskavator long arm yang bekerja memperlebar dan mengeruk bagian pinggir dan tengah sungai kali sepak yang ada di sini agar lebih dalam dan menjadi lebih rapi, lebih lebar. Area pinggir sungai seperti biasa yang kita lihat adalah area yang dipakai juga untuk menaruh sampah, kemudian juga untuk membakarnya. Baru saja kita lihat ada tulang yang dibakar di situ. Nah, ini adalah aliran air kali sepak yang jauh lebih lancar dibandingkan dengan sebelumnya. Sedangkan di bawah jembatan masih ada sedimentasi yang bercampur dengan sampah-sampah, plastik dan juga dedaunan. Nah, sedimentasi itu tentu membuat aliran air ya agak tersendat, kemudian lagi daya tampung kali sepak menjadi berkurang. Ke depan akan ada turap yang lebih baik ya ataupun dinding beton sehingga bagian tanah yang menopang sisi jalan menjadi jauh lebih kuat, termasuk di sisi selatan ataupun di area di mana kita berada saat ini. Di sisi barat, akses masuk jembatan menuju ke Villa Gading Harapan 5. Di sini kita juga menemukan satu ekskavator yang mengerjakan proses pengerukan untuk memperdalam bagian kali sepak ke arah pintu air. Kemudian juga bagian pinggirnya dirapikan sehingga seperti rem yang cukup bagus. Dapat kita lihat dari riak air yang ada di sini, ikannya juga banyak. Satu hal yang cukup penting ke arah pinggir jalan, di situ ada beton ya. Beton yang bagian sisi bawahnya ataupun tanahnya sudah roboh. Kemudian juga penopangnya dari batu-batu kali juga sudah hancur sebagian. Nah, area tersebut sebaiknya bisa ditaruh semacam penanda ya agar kendaraan-kendaraan tidak parkir. Apabila kendaraan cukup berat maka bisa saja bagian pinggir akan longsor ke arah kali sepak yang sedang dikerjakan pengerukan dan pelebarannya. Mungkin setelah proses pengerukan yang ada di area tengah selesai, maka ke bagian pinggir ke arah bawah jembatan dapat dilanjutkan. Karena di sini seperti yang kita bisa lihat adalah semacam daratan yang terbentuk dari sedimentasi yang bercampur dengan sampah, dan itu tentunya mengurangi kapasitas kali dalam menampung air. Di sore hari, area yang ada di sini, tepatnya di pinggir kali, dipakai oleh para pemancing untuk mencari ikan.
Dan itu dari berbagai kalangan, baik anak kecil sampai ke orang dewasa, bahkan ke orang tua. Proses pengerukan memang berlangsung di sisi selatan ataupun ke arah perumahan Villa Gading Harapan 5. Sedangkan untuk pinggir jalan itu belum banyak pengerjaannya karena mungkin harus terlebih dahulu dilakukan pemasangan pile ya ataupun seat pile agar pada saat pengerukan bagian ke arah jalan itu tanah yang menopang jalan tidak longsor. Karena kalau longsor maka akan berbahaya bagi kendaraan-kendaraan yang melewatinya. Nah, ini riak-riak dari ikan yang cukup banyak kalau kita lihat di sekitar area di bawah jembatan ke arah pintu air. Pekerjaan normalisasi Kali Sepak sempat terhenti kemarin karena lebaran ya, jadi para pekerja beristirahat, mungkin mudik, pulang kampung dan lainnya, serta dilanjut kembali setelah lebaran sesuai dengan janji Pak Gubernur untuk terus merapikan, menata, melebarkan Kali Sepak yang ada ataupun proses normalisasi yang standar dan wajar. Tampak di bagian bawah ini adalah pintu air yang menghubungkan kolam penampung dan juga area Kali Sepak ke arah hilir. Sedangkan ke arah hulunya lagi itu ada saluran air PJT yang dipergunakan untuk saluran irigasi bagi persawahan-persawahan dan juga lahan-lahan pertanian yang ada di sisi utara Jalan Gabus Raya ataupun Tambun Utara. Tampak di bagian bawah ke arah perumahan Gading Harapan 5 ini sisi sungai Kali Sepak yang ada sudah rapi. Kemudian ke arah hilir sudah ada pengerjaan tadi dan terus dilanjutkan sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Setelah sisi selatan selesai, tentu nanti akan dilanjutkan dengan sisi utara ataupun ke arah pinggir jalan sesuai yang tadi. Mungkin perlu penguatan terlebih dahulu untuk dinding beton jalan yang ada di sisi sungai. Aktivitas masyarakat yang menggunakan Jalan Gabus Raya ini cukup ramai ya, mobilitas kendaraan roda 2, roda 4, bahkan para pejalan kaki juga cukup tinggi ya. Kemudian yang jelas jalan ini adalah jalan penghubung dari kawasan Cikarang, Tambelang ke arah Babelan, Karang Satria atau juga ke Ujung Harapan. Sebenarnya di area Tambun Utara juga banyak lahan-lahan terbuka hijau, lahan-lahan pertanian, serta kebun-kebun. Kita bisa lihat dari belakang-belakang bangunan yang ada. Nah, beberapa lokasi itu memang dibangun perumahan-perumahan. Kemudian mungkin saja area-area tersebut bekas resapan air atau bekas lahan pertanian sehingga pada saat curah hujan tinggi, maka air akan menuju ke area-area tersebut sehingga terjadilah luapan air ataupun banjir. Dengan adanya Kali Sepak yang diperlebar, diperdalam, ya, yang sebelumnya benar-benar sempit bahkan 1 meter yang kita lihat di salah satu lokasi menjadi jauh lebih lebar. Kalau di sini mungkin 5 sampai 6 meter. Dan daya tampungnya menjadi lebih banyak. Beberapa jembatan yang kita bisa lihat dari sisi atas pun itu gorong-gorongnya kecil ya, termasuk yang di depan sana. Nah, biasanya perlu pelebaran gorong-gorong agar air yang lewat di bawahnya menjadi jauh lebih lancar. Pepohonan yang juga tumbuh di pinggir kali ataupun di dalam kali sudah banyak yang dibongkar dan dipotong.
Lalu bagian pinggir sungai yang sudah dirapikan akan ditanami pohon kembali menjadi area taman ataupun area-area hijau lainnya yang menggantikan area-area yang sudah dibongkar ataupun pohon-pohon yang dipotong di pinggir sungai. Ini adalah kondisi sebelum Lebaran ya. Jadi material-material yang berada di pinggir kali masih banyak bekas-bekas bongkaran seperti puing, kemudian kayu-kayu, atap-atap asbes yang terkadang juga dikumpulkan oleh para pengepul barang-barang bekas. Mereka berdatangan ke sini dan menjadi bagian rezeki yang bisa diambil. Dari arah Villa Gading Harapan 5 ke arah hilir, di sisi tengahnya masih menunggu kelanjutan dari ekskavator yang sedang bekerja ya. Sedangkan ke arah hilirnya lagi yang kita lihat sudah sangat rapi, bahkan sudah lebar di beberapa titik. Penggunaan ekskavator long arm ya, di sini dapat kita lihat dengan tangannya yang panjang, long arm. Maka jangkauan ekskavator ini untuk bisa mengeruk bagian dasar sungai, pinggir sungai itu lebih leluasa dibandingkan dengan ekskavator yang arm atau tangannya lebih singkat. Lebih dekat ini adalah ekskavator yang bekerja melakukan pengerukan di hilir dari Villa Gading Harapan 5 dan sudah semakin rapi. Ini adalah jembatan yang kita lihat dari atas, gorong-gorongnya lebih kecil. Bahkan di area saluran PJT seperti yang pernah kita lihat sebelumnya, ya gorong-gorongnya hanya 1 meter. Dan saluran PJT, saluran irigasi akhirnya harus mengalah dengan area yang sempit, ditambah lagi adanya sumbatan-sumbatan berupa sedimentasi dan juga sampah, sehingga aliran air irigasi menjadi tidak optimal, bahkan mungkin tidak lewat. Proses normalisasi telah berlangsung sejak 14 Maret lalu dan sekarang 9 April. Maka hampir 1 bulan, namun yang kita lihat banyak sekali effort ya ataupun usaha serta hasil yang sudah mulai tampak dari pekerjaan ini. Termasuk jalan gabus menjadi jauh lebih lebar, lebih leluasa, pemandangannya juga lebih luas, dan beberapa lokasi itu sudah sangat rapi. Sedangkan beberapa lokasi lagi perlu penataan-penataan lanjutan. Termasuk yang di sini, di dekat Tugu Golok. Satu hal lagi yang kita perhatikan, yang jelas para pejalan kaki di sini tidak bisa punya jalur sendiri, jadi harus menggunakan jalan raya untuk bisa melewatinya. Satu ekskavator ya, sekarang pukul 8.30, namun belum ada operatornya untuk area di sekitar akses masuk ya gerbang Desa Srijaya di sana. Di bekas dari bongkaran-bongkaran rumah-rumah, warung-warung yang ada di sini sudah ditumpuk lumpur-lumpur hasil pengerukan dan cukup rapi ya ke arah pinggir jalan. Lama-lama ini akan mengeras dan kalau sering dilewati ataupun diinjak akan menjadi padat, maka bisa menjadi bagian dari proses pelebaran jalan misalnya. Ini satu ekskavator lagi yang ke arah sekolah ya. Area ini agak sedikit berbelok aliran sungainya, kemudian sisi belokan sudah hampir rata sama dengan jalan yang kita lewati sebagian besarnya, sedangkan kalinya benar-benar lebar.
Tinggal ada 2 jembatan di sini yang bagian gorong-gorongnya perlu disesuaikan dengan lebar sungai yang sedang dinormalisasi. Tampak di depan sana adalah sampah-sampah yang masih dibuang di pinggir kali, tepatnya di sisi jembatan ya. Sampah yang ada itu adalah sampah plastik. Ini ada baju, ada botol, biasanya ada kecap nasional, ada So Clean. Kondisi yang ada di sini sudah jauh berubah dibandingkan dengan sebelumnya, sangat signifikan. Mungkin bagi yang belum pernah melihat ataupun melewati jalan gabus kembali di 3 bulan belakangan ya, maka akan terasa sekali perubahannya dari deretan bangunan-bangunan liar ke area terbuka lepas, kemudian sungainya juga lebar. Dan sampah-sampah mulai kurang ya. Kalau kita lihat di awal-awal itu banyak tumpukan sampah yang ada di pinggir jalan. Satu hal lagi, ini ada trafo listrik ya, dengan 2 tiang, sudah agak miring juga kalau kita perhatikan. Mungkin bisa dicek oleh PLN karena bagian pinggirnya itu ke arah kali. Ada yang tanahnya itu mungkin sudah mulai longsor. Yang ini adalah ke arah sekolahan, kemudian areanya juga sudah terbuka lebar yang tadinya tertutup bangunan liar. Dikarenakan kalinya lebar, maka juga kita melihat beberapa pemancing menangkap ataupun memancing ikan yang ada di sepanjang aliran sungai yang sudah lebar dan bersih ini. Turap yang sudah ada ini menggunakan batu kali yang dicor ya, atau kalau di beberapa lokasi itu ada batu kali yang dipakai kawat. Nah, ini yang dicor hanya saja cor-corannya di bagian atas ataupun mungkin pile cap, tapi nggak sampai seperti pile cap ya, hanya saja ditaruh semen kemudian diratakan. Sedikit lagi bagian pinggir jalan dan area ke arah pinggir sungai yang sudah lebar ini akan sama rata permukaan tanahnya. Mungkin area ini akan menjadi taman yang di dekat sekolahan yang sudah lebar ini, ataupun area terbuka hijau. Nah, area-area ini sangat perlu nanti bagi alat-alat berat yang akan menuju ke kali, membersihkan kali, karena harus tetap dijaga, dipelihara tingkat kedalaman kali dan juga kebersihannya, termasuk sampah yang ada dalam kali. Warga sangat ditunggu partisipasinya untuk tidak membuang sampah ke dalam kali. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.